luar biasa ya kalau sampai betul seperti itu yang kabar yang saya dengar, dan kemudian Anies itu tidak diberi undangan. Ini kan kita jadi pertanyaan, kenapa sih politik kok jadi dibawa perasaan begitu, dibaper begitu? Saya kira sebenarnya orang sekelas Anies Baswedan mestinya hadir di situ, karena bagaimanapun dia bukan hanya mantan Gubernur DKI Jakarta, tapi dia orang yang berjasa besar sehingga Formula E ini bisa diselenggarakan di Jakarta. Apakah dia tidak akan hadir atau dia akan tetap hadir? Kabarnya sih saya dengar Anies akan tetap hadir, akan nonton, tapi dia di tribun. Dia sudah membeli tiketnya jauh-jauh hari. Ini luar biasa ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyaksikan langsung race 1 Formula E Jakarta bersama istri dan anak-anaknya. Ia datang sebagai penonton biasa, bukan tamu undangan yang menempati tribun khusus di Royal atau Deluxe Suite. Lebih seru, berbau lebih seru, dekat kan. Sebetulnya paling seru memang makin dekat sama track, makin kerasa ya. Kemarin juga ketika nonton kita di dekat track itu lebih terasa. Jadi menikmati keseruan. Ya. Jadi kami naik mobil dari rumah, dan seperti juga penonton yang lain, parkirnya di Kemayoran, dari Kemayoran terus naik shuttle sama-sama. Jadi saya bersyukur bisa menikmati semua rentetan yang kita, kalau dulu kan bagian merencanakan ya, kalau sekarang bagian merasakan gitu. Saat ditemui awak media di lokasi, Anies Baswedan mengaku membeli sendiri tiket Formula E Jakarta. Ia dan keluarganya menempati tribun Grandstand 2E bersama penonton lain dari kalangan umum. Sebagai penonton biasa, Anies hadir dengan gaya merakyat. Ia bersama keluarganya naik shuttle bus yang telah disediakan panitia di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Bahkan, dia harus menjalani pemeriksaan seperti penonton lain dari kalangan umum. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak. Momen Anies Baswedan digeledah petugas sempat dibagikan melalui akun media sosial resminya. Selain Anies, anak dan istrinya juga harus menjalani prosedur yang sama sebelum masuk sirkuit. Ketika sampai di tribun, ia juga bertindak layaknya penonton biasa, bukan sebagai inisiator Formula E atau bahkan kepala daerah apalagi calon presiden. Ia duduk dan berbaur bersama penonton lainnya. Bahkan, ia dengan senang hati melayani permintaan foto. Sebagai warga biasa, Anies Baswedan berharap supaya makin banyak kejuaraan serupa yang digelar di ibu kota. Sebab dengan demikian, nama Jakarta dan Indonesia akan bergema di berbagai penjuru dunia. Saat ditanya mengenai keberlanjutan Formula E yang mana kontraknya akan berakhir 2024, bakal capres koalisi perubahan itu mengatakan tidak mau berkomentar lebih jauh. Ia menilai bukan kapasitasnya lagi menyoal ajang balap Formula E tersebut. Terserah pengambil keputusan, karena pemegang kewenangan ada di DKI, dalam hal ini Jakpro. Biarkan nanti Jakpro yang memutuskan. Adapun mengenai kemungkinan Formula E bakal dilanjutkan apabila dirinya menjadi presiden, Anies pun enggan berspekulasi mengenai hal itu. Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, memprediksi ada kerugian penyelenggaraan Formula E 2023 karena jumlah sponsor yang mendukung perhelatan itu menurun dari tahun sebelumnya. Metode yang kami gunakan dalam ekonomi ada namanya model keseimbangan umum. Ya, bagi orang ekonom ini tahu persis metodologi ini. Kami menggunakan input output regional yang dikeluarkan oleh BPS, kemudian kami update. Karena 2016 kami harus mengikuti di tahun event. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah hasil kajian kami dari Indef, pure kami independen. Meskipun kami disupport budgetnya oleh kedua lembaga ini, kami tetap harus independen based on data. Publik pun bisa melihat kalau dua hal, Mandalika dan Formula E pasti independen lah. Ya, pasti. Karena publik pasti akan melihat dua hal itu adalah dua yang berseberangan gitu. Yes, dua-duanya adalah kegiatan event nasional. Event nasional yang mendunia. Ini harus dirawat, harus dikembangkan. Intinya itu dulu. Jangan dikontradiktifkan. Ini adalah aktivitas ekonomi. Ini adalah yang bisa menumbuhkan sektor wisata,
yang mestinya kita mendorong ini. Kami menghitung dua-duanya. Kami hitung dampak langsung ekonominya dan dampak tidak langsungnya. Hasilnya dampak langsung untuk EPRIK Jakarta in total 597 miliar EPRIK. Formula E ya, Formula E. 597 miliar rupiah. Betul. Untuk satu kali pelaksanaan. Satu hari itu. Sebagai informasi, sponsor dalam perhelatan Formula E 2022 berjumlah 31, sedangkan untuk tahun 2023 hanya 19. Gembong mengatakan artinya bahaya ketika pembiayaan APBD saja ada 30 yang mensponsori Formula E. Sekarang ketika tidak ada alokasi APBD, artinya penyelenggaraan murni oleh Jakpro, sponsor cuma 19. Namun, Gembong Warsono menaruh harapan agar 19 sponsor yang mendukung perhelatan Formula E 2023 berkualitas. Artinya, sejumlah sponsor itu dapat menutup seluruh pembiayaan Formula E 2023. Ia juga menghimbau agar perhelatan Formula E tidak diteruskan pada tahun 2024 jika merugikan penyelenggara. Ketika gelaran itu merugikan perusahaan, idealnya tidak usah dilanjutkan. Tetapi sekali lagi kita tunggu evaluasinya kayak apa. Di sisi lain, ajang Formula E layak diselenggarakan kembali pada 2024 jika mendatangkan keuntungan. Hal ini sesuai dengan kontrak kerja antara Jakpro dan Formula E Operation yang berlaku hingga 2024. Keuntungan yang dimaksud Gembong bukan hanya dilihat dari segi pendapatan finansial, melainkan juga menyoal keberhasilan mengkampanyekan kendaraan yang ramah lingkungan kepada masyarakat. Untuk itu, Gembong berharap PT Jakpro melakukan evaluasi secara menyeluruh ajang Formula E yang telah digelar secara berturut-turut pada 2022 dan 2023. Sebelumnya, Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta menyoroti ajang balap Formula E 2023 adalah kesempatan untuk mengevaluasi kinerja PT Jakarta Propertindo dengan struktur direksi baru. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Manuara Siahaan, penasaran apakah PT Jakpro berhasil menyelenggarakan ajang balap Formula E atau mengulang kegagalan seperti tahun lalu. Ia mengaku baginya selaku anggota dewan, inilah titik balik mengevaluasi kinerja direksi Jakpro. Apabila ini ternyata tidak sukses, segera sesudah ini ia akan menyampaikan kepada gubernur evaluasi. Jadi jangan jual kucing dalam karung, jangan lupa servis lagi. Kemudian, politikus PDIP ini pun menyinggung mantan direktur utama PT Jakpro yang dulu, yakni Widi Amanasto, yang gagal total menyelenggarakan ajang tersebut. Istilahnya, zaman Pak Widi selalu bilang ada untung apa? Untungnya banyak. Likuiditas Jakpro sampai tergerus habis, sampai berdarah-darah itu Jakpro. Sebelumnya, Ketua Panitia Formula E 2023, Ananda Mikola, angkat bicara soal ajang balap Formula E tersebut dinilai belum siap lantaran masih keteteran mencari sponsor. Mantan pembalap mobil ini pun menyebut persiapan Formula E sudah matang nyaris 100%. Meski begitu, ia dapat memastikan secara gamblang persiapan sudah mencapai 80% dari target. Di sisi lain, Formula E disinggung masih kesulitan mencari sponsor, dan umumnya sponsor gelaran 2023 ini serupa dengan sponsor edisi tahun sebelumnya. Ia membeberkan jumlah sponsor yang sudah menjalin kerjasama mulai dari sektor perbankan, makanan, hingga grup holding. Mayoritas swasta, ada perbankan, terus ada Gulafit, perusahaan gula, jadi sektornya macam-macam. Kendati demikian, ia masih berharap ada pihak calon sponsor dari BUMN yang turut berinvestasi di ajang Formula E 2023. Namun, kritikan dari PDIP tersebut dibantah oleh CEO Formula E, Alberto Longo. We were expecting to be way better than last year, that it was already impressive because it was way over 100 million economically for the city and the country. But this time we have two races, so hopefully we will increase that economical impact and make it, a very appealing proposition for not only for Jakarta but also for Indonesia. Ia mengatakan balap mobil Formula E seri Jakarta pada 4 Juni tahun 2022 adalah terbaik dalam sejarah. Sisi pertama, dilihat dari jumlah penonton saja, sudah 60.000 orang yang datang ke Jakarta International EPRIK Circuit pada saat balapan berlangsung. Ia maksud ada gairah yang ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia terhadap Formula E. Tampak dari jumlah penonton yang datang, 60.000 orang yang tertarik dan mendukung balapan.